Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Keindahan alam Kabupaten Sintang yang masih asri, berpadu dengan kekayaan sumber pangan lokal yang unik dan beragam. Dibilang tempat api. Wah, enak ya? Dari megahnya Bukit Kelam yang sering disebut sebagai batu monolit terbesar, bahkan melebihi Ayers Rock yang ada di Australia, hingga hasil hutan dan sungainya yang mendukung kehidupan flora dan fauna yang sangat kaya, serta suasana alami yang masih terjaga tentunya. Amin. Dapat dong? Gabus. Gabus? Pokoknya Sintang itu bukan cuma indah buat dipandang, tapi juga kaya pengalaman buat dirasain dan dipelajari. Jadi, yuk ikutin terus petualangan Panji kali ini. Kita bakal explore lebih lagi tentang keindahan dan cerita dari Tanah Sintang, Kalimantan Barat. Perjalanan kita mulai dini hari dari Jakarta ke Kalimantan untuk memonitoring progres pelestarian alam di Kabupaten Sintang. Alhamdulillah teman-teman, sampai juga kita di Spadio di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan di sini kita transit 5 jam, jadi kita cari sarapan dulu daripada kita kekeringan. Halo, sehat Mas? Ya. Bang Lili bilang tadi kalau bandara kita tuh bagus-bagus. Aku setuju, karena Indonesia tuh punya bandara. Hampir di setiap provinsi itu keren-keren bandaranya. Nah, yang kerennya itu, kata Bang Linus, maintenance-nya pasti mahal. Karena desainnya, arsitekturnya keren, jadi kayak seninya tinggi banget, sehingga pasti high maintenance gitu. Jadi berbanggalah sama Indonesia bahwa kita membangun bandara-bandara di setiap tempat-tempat kabupaten-kabupaten. Yang itu juga susah dibangun di negara lain. Jadi kita udah makan, udah ngopi, udah ngerokok, udah istirahat. Ya kurang lebih 4 jaman lah. Nah ini naik lagi ke atas untuk kita terbang lagi ke Sintang. Ini 2 kali naik pesawat teman-teman. Karena kalau lewat darat itu 7 jam. Kalau nggak ada trouble, kalau ada trouble bisa lebih. Bang, kenapa kalau di Kalbar ini hutannya kayaknya lebih sedikit daripada di Kalteng? Posisi hutannya berbeda. Oh. Jadi hutan kalau di Kalbar itu paling banyak di bagian utara. Oh, nah sementara kita masih di bagian selatan ini. Kalau di Pontianak dan sekitar itu banyak sawit. Ya, udah kan memang wilayah konsesi kan. Jadi kalau kita mau lihat hutan yang bagus, kita harus ke utara. Utara? Ya, nah salah satu tempat yang mau kita datangin ini. Oh ini, Sintang ini. Guys, kita baru turun pesawat dan kita udah sampai di Sintang. Yuk, Bareng Bang Linus. Dari sini kita lanjutin perjalanan lewat pakai mobil, kita pergi ke Aksaya 1 dan istirahat dulu sebelum perjalanan berikutnya. Oke. Suhu di 36 derajat, panas bener karena kita ada di garis khatulistiwa, tepat di atasnya teman-teman. Om Bayu udah ngos-ngosan ternyata, udah kelihatan. Di sini tuh ada batu gede banget teman-teman di Sintang. Iya. Batu Kelam. Batu Kelam. Ya. Sekelam apa cerita Batu Kelam? Mari kita melihat sambil menyelam. Mari kita melihat sambil menyelam minum batu. Kita sampai di rumah keluarganya Bang Linus di Sintang. Nenek nih. Sore nih. Pagi. Setelah perjalanan yang cukup panjang, ya kebayar banget begitu kita sampai di sini. Suasananya berasa adem dan tenang begitu masuk ke rumah nenek. Nah, sore harinya kita mampir dulu ke rumah masa kecilnya Bang Linus. Katanya sih nggak jauh dari rumah nenek ini, jadi sekalian aja kita jalan kaki ke sana. Siapa tahu bisa nostalgia dikit kan Bang Linus? Oke, selamat datang di rumah. Ini rumah ibu, jangan sederhana ya. Jadi
kita akhirnya sampai teman-teman di rumah kediamannya Bang Linus di masa kecil, dan ini rumah orang tuanya guys. Ya. Nyaman Makanya. banget ya. Di vibes pertama yang aku rasain, damai guys, keren. Kita masuk guys. Emang Bang Linus ini sama keluarganya itu benar-benar baik teman-teman. Gimana enggak, kita datang-datang tuh langsung disuguhi kayak gini. Kayak bukan orang baru gitu loh, tapi udah kayak dianggap keluarga sendiri sama mereka. Ini nih yang bikin kita tuh makin gak enak hati, lengkap banget, tinggal makan aja. Awal malu-maluin, kesononya ya bikin malu teman-teman. Makanannya sederhana tapi enak sekali gitu ya. Saya orang Jawa Timur, jadi saya suka asin. Kebetulan tadi makanannya tuh di sini sama ya, seleranya asin. Ya, vibes-nya sih dari keluarga Bang Linus tuh hangat banget ya. Kita makan bareng, ketawa bareng, ngobrol-ngobrol, santai. Bener-bener kerasa kebersamaannya. Emang the best sih keluarga Bang Linus ini. Bikin kita tuh jadi betah gitu loh di sini teman-teman. Semilir angin pagi berhembus, menemani perjalanan awal kami menuju Kelurahan Kapuas Kiri Hulu di Kabupaten Sintang. Ya, cuaca hari ini cukup panas teman-teman. Perjalanan dari rumah nenek menuju Kapuas Kiri Hulu kita tempuh cuma ya sekitar 15 menitan aja. Jadi bisa dibilang cukup dekat ya teman-teman. Begitu kita sampai di lokasi, suasananya tuh langsung terasa beda. Kita langsung disambut hangat oleh warga lokal yang sudah berada di sana. Juga ada tim penanaman dari Ken yang udah siap. Sebelum kita lanjut ke perjalanan berikutnya, kita sempat briefing sebentar dulu nih buat nyiapin semuanya biar bisa berjalan lancar. Jadi terima kasih ke teman-teman semua yang udah datang, dan Bang Maji, Mas Bayu, dan Bang Linus. Kemudian terima kasih juga ke tim penanaman untuk mempersiapkan kegiatan ini kan. Kita mulai briefing kita. Setelah briefing selesai, tanpa lama-lama kita langsung mulai petualangan kita teman-teman. Gak pakai banyak jeda, semuanya tuh langsung gerak karena perjalanan kita masih panjang dan pastinya seru banget buat dijelajahi. Nah, serunya kita itu melakukan penanaman di area Tepian Sungai Kapuas. Ya. Hah? Bekas tambang pasir. Bekas tambang pasir tadinya. Oh, jadi dulunya itu tambang pasir yang ditanami lagi, dihijaukan lagi. Dan ini inisiatif juga dari masyarakat sekitar sini, teman-teman. Dari Kapuas Kiri Hulu kita harus nyebrang dulu nih teman-teman ke lokasi penanaman yang ada di seberang Sungai Kapuas ini, tepatnya di Desa Jerora 1. Untuk bisa sampai ke sana, kita menggunakan perahu ketinting. Perjalanannya makin seru karena kita nyusuri Sungai Kapuas sambil menikmati ya suasana sekitar sini. Jadi, progres yang Ken lakukan di sini bersama masyarakat itu bagaimana nih? Detailnya, tadi aku kurang paham. Ya, jadi ini kan kita lagi menuju ke lokasi penanaman. Oke. Yang kita kerjasama dengan masyarakat Sejak tahun lalu? sejak tahun lalu. Jadi kita udah mulai berprogres, mulai dari memetakan lokasi, kemudian menentukan bibit tanam, menentukan lokasi tanam dan lain-lainnya. Nah, memang ini salah satu lokasi penanaman yang cukup ekstrim ya kawan-kawan ya. Jadi ini semuanya udah pasir di luar karena bekas tambang ya. Nah, kita masyarakat tergerak, oke, mereka pengen mengembalikan ekosistem ini. Baik. Cuman bagaimana caranya gitu loh. Nah, masuklah Ken untuk mendukung program ini bareng masyarakat. Kita mulai melakukan penanaman beberapa jenis pohon yang memang merupakan endemik di daerah sini. Ya, nah, kenapa ini kan hutan kerangas? Dia memang timbul, tenggelam, tergantung pasang air sungai pasang surut. gitu. Ya, pasang surut sungai tapi ya bukan laut ya. Berarti tumbuhannya khusus berarti, Bang? Khusus, nah makanya harus hati-hati. Nah, jadi sekarang kita akan ngecek lokasi itu, kita akan lihat karena masyarakat udah nanam beberapa banyak pohon, kita akan lihat bagaimana perkembangannya, ya. Oke, siap, Bang. Akhirnya sampai juga di tepian, teman-teman. Dan kita disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa. Ada beberapa perangkap yang aku lihat di tepian sungai ini nih, perangkap ikan. Kita prepare buat ke lokasi penanaman dulu, baru nanti kita akan explore perangkapnya, guys. Begitu masuk hutan, Panji langsung disambut dengan tanaman yang bisa dimakan teman-teman. Ya, Kalimantan tuh asli benar-benar menarik buat dijelajahi. Oh, Maksudnya jambu monyet maksudnya. bisa Ya. dimakan, Om? Ini bisa disayur, Apa namanya, Om? ditumis. Kalau orang bilang tapak labi. Tapak labi. Tapak labi-labi gitu. Dan simpur. Biasanya kalau sidak medas simpur, kalau yang Dayaknya bilang tapak labi. Wah, enak ya.
Ya memang biasa untuk lalap. Enak. Nah, Kayak untuk pucuk lalap. mangga rasanya. Sama ayam, kayak lalapan. Nah, kayak lalapan. Pakai sambal. Iya. Betul. Wah, enak em. Lah mana Pak Dir? Nanti tunggu Oh Iqbal. jadi Iqbal yang hafal. ini bisa jadi bibit untuk restorasi juga teman-teman. Ya. Nah karena dia untuk penanamannya itu simpel, dia hanya ditebas ranting ininya, tek kayak gini, baru nanti ditancapin ke tanah kayak gitu teman-teman, dan itu bisa bikin hidup. Ini termasuk penanaman kami untuk lahan kebun. Lahan ini merupakan penanaman banyak jenis tanaman. Sini tanaman buah-buahan. Nah ini termasuk penanaman buah petai, ya buah petai penanamannya. Di sini ada beberapa item buah yang kami tanam di sini. Dari Ken membantu kami tanaman buah-buahan itu, di antaranya petai, rambutan, mangga, durian, kebun matoa, kopi. 6 jenis kalau salah penanaman kami di lahannya kami tanam di sini. Ini kita sekitar 8 bulan udah berjalan penanaman ini, Bang. Oke. Nah, ini Berapa senti udah naiknya ini nih? ini kemungkinan 30 cm ada. Oh iya, kita lihat ya. Oh, petai Cina. Ini petai, Bang. Yo. Petai biasa. Nah, petai biasa. Jadi petai ini bagus ya. Jadi dia termasuk kategori pohon yang fast growing dan dia bisa mengembalikan fungsi tanah secara perlahan. Dia mampu memperbaiki tanah-tanah yang terkontaminasi oleh logam dan lain-lainnya. Ini sangat direkomendasikan ini. Dan dia punya nilai ekonomi karena bisa menghasilkan buah yang bisa dijual Ya, betul. beberapa tahun lagi. Ya, sekitar 5 tahun udah bisa panen kayaknya. Siap, mantap. Ya, Bang, ya? Yuk. Jadi ini nanti kan proses suksesi karena juga tanaman-tanaman yang kayak gini nih, Ini dia butuh naungan untuk bisa tumbuh. Nah nanti begitu mereka udah mencapai tinggi 2 meter, otomatis pohon yang ada di sekitarnya juga akan dibersihkan, akan ditebang, sehingga nanti tumbuhan ini akan jadi tumbuhan primernya, gitu. Dari sini kita terus lanjut, jadi udah dari tepi sungai Kapuas tadi ya, Om Tono ya? Ya, betul. Ini Sungai tanaman Kapuas. mangga. Ini mangga nih. Selaku Wow. mangga nih. Oke, nah Selaku mangga. Salah, itu mangga. sana juga ada. Nah, wah ini udah tumbuh bagus ya Om ya? Ya, sebenarnya bagus, Bang. Keren nih. Ini guys nih. Oke, ini mangga nih. Ini sama umurnya dengan sana tadi Om? Sama, satu kami penanaman tuh, Bang. Kami satu jalur ini memang misalnya mangga, Ya, ya. misalnya kemudian metoa, Oke. kemudian petai, rambutan gitu. Oke. Itulah pola kerja kami di sini supaya nanti waktu saat saat mengecek tanaman itu tahu oh ini tempatnya lokasi ini untuk mangga, lokasi ini untuk metoa misalnya seperti itu kami mengaturnya. Produktif berarti ya Pak? Ya produktif ya. Ini udah. Ini sekitar 10 tahun lagi bisa berbuah nih. Oh iya. Ya. Keren. Mantap. kita lanjut Memang perawatan teman-teman di sini ya. Ini artinya. Ya. Ah. Dikontrol gitu. Ya. dijaga Ini gitu. kan kebetulan yang punya Nah, kebun ini kan dia di- setiap hari kesini Di lewat. sini ini menunjukkan juga bagus ya ekosistem tanahnya, lihat nih. Ada kantong semar. Itu semua. Ada kantong semar di sini. Bukan Nerpentes guys. Iya. Ini tumbuhan karnivor guys. Jadi Ya. Nerpentes ini spesies yang langka dan ini hanya ditemukan di beberapa tempat di Kalimantan juga. Ini dalamnya kalau kalian lihat, ini biasanya ada airnya guys. Kalau bahasa Indonesia rotannya. Wi ya. Dan biasanya kalau misalkan serangga masuk ke sini dia nggak bisa Keluar. lagi, karena katup ini biasanya bisa ditutup juga di tempat itu. Ini tumbuhan karnivor. Apa sih dulu tuh kalau nggak salah dibuat makanan juga ya kayak gini ya, buat bungkus Bungkus nasi. nasi ya Pak? Untuk masak nasi Untuk juga. masak nasi juga Tapi yang bisa. Yang besar. yang besar, besar, yang yang besar kecil ini Emang ada berapa jenis sih Pak? Kalau ada di- 4 jenis. 4 jenis Pak. 4 jenis, ada yang hijau, ada yang merah, ada juga yang coklat. Yang besar itu yang merah-merah. Yang merah-merah itu yang besar sampai 2 kiloan berasnya gitu. Tapi di hutan yang lebat itu, Pak. hutan primer bekas Masih lebat ya, Pak? daerah. Kalau itu ini paling segini lah. Seru nih. Nah, kalau ini rotan, Bang. Nah, ini buat rotan. Kalau bahasa Sintang nyebutnya wi. Wih. Apa aja? Ya, wi. Itu kan beda dengan yang ini. Nah, Oh itu beda lagi. Ada serangga dalamnya, ada makanan. Mana Om? Oh iya Om, dapat semut dia. Jadi dia beda ini dengan itu beda. Beda kantong sebarnya. Tuh, banyak tuh.
Itu kan. Mendekat iya. Itu juga nutup tuh udah sih. Ini banyak lagi dia dapat tuh. Coba kalau Itu beda jenis sama yang tadi. ada itu warna agak merah-merahan. Ada merah lagi, ada juga yang kayak biru gituan. Jadi kita punya pohon karnivora ya, tanaman karnivora ya, keren ya. Padahal harusnya tumbuhan itu kan flora ya, harusnya dia Flora. iya, bahkan dia memakan satwa ya, aneh ya. Iya. Ayo, Oke. Bang, kita lanjut lagi, Bang. Pak, Hah? pulang. Mana? Nah, anak ular kecil. Bro Panji. Bro Panji ada ular. Waduh, ada ular tuh katanya teman-teman. Ayo, kita identifikasi bareng-bareng. Kamu yang paham. Ada. Aneh. Bukan ular yang kamu cari kan? Ada. Ular kecil. Oh, ini bukan mau viper. Haitulah. Haitulah apa ya? Kok jenis emang apa? Mau gigit kena. Buset, meskipun kecil, ular ini tuh lumayan agresif ya. Banget sih kamu tuh. Hah? Anak ular kecil aja juga. Au. Guys, ini aku nggak ngerti ini ular apa. Intinya ini ular middle venom. Kayaknya pucuk sih guys, cuma pucuknya aneh bener warnanya gini ya. Ih, diem dong. Diem guys, diem. Dia mau matok terus ya. Matok terus. Asli ular dari sini. Ini warnanya tuh cakep banget guys. Lidahnya orange dan motifnya ini kayak daun ini ya, nih kayak warna teras. Batik tanah. Dan yang bikin aku terkesima adalah kepalanya ini kepala Haitula. Tapi mirip-mirip juga Chrysopelia guys, atau ular terbang. Ini aku harus identifikasi ulang, ntar harus riset dulu nih ini jenis apa. Intinya ini sepertinya jenis berbisa, tapi nggak mematikan. Tapi kalau untuk bukti biar kita ngerti. Ampun ya. biar kita tahu. Intinya ini ular yang bagus banget. Ini penyeimbang ekosistem yang ada di sekitar hutan ini. Dia bagian dari rantai makanan, dan yang keren lihat kalau detailnya bisa dapat ya di kamera. Lidahnya warnanya orange guys. Masya Allah, indah ya. Keren banget, dan dia sekarang mulai kenal aku guys. Nggak segarang tadi ya Pak ya. Enggak segala. Kalau di sini namanya ular apa Pak? Ini apa kata nih jenis kata kami orang bilang nih? Bukan. Iya. Ular congael kata kami. Ular apa? Ular mancing. Oh, ular mancing. Nah, Orang utang kayak gelengkuk dia gitu, biasa kayak dia macam pancing. nunggu di ujung pokok ada ikan baru tep. Nah, itu. Memang ular ini tidak berbisa. Iya. Paling Nggak mematikan ya, Tidak Pak? mematikan. Oh, justru malah nggak mematikan nih guys jadi. Oh, Nah, ular itu memang paling mantuk paling rasa gatal aja. gatal aja. Banyak ya berarti. Banyak jenis di sini. Banyak jenis ini ular. Untuk melestarikannya biar Bang Linus untuk melepaskan. Katanya orang-orang yang Oke. Ini kita rilis guys ini ya, biar dia lestari. Bismillah. Ayo. Oke, guys. Kalau temu oget, mana oget. Mantap. Seumur hidup aku baru lihat yang bentuknya kayak gitu loh. Iya. Untung begini Bang ya. Ini tanaman cempedak. Cempedak, Om. Ini cempedak nih. Ini cempedak, ini apa nama tanaman jengkol. Nih tanaman jengkol. oh jengkol. Ya. Nah, kalau bahasa kami Sinta ini jerin, ya. Jerin. Nah, kalau bahasa orang Jawa bilang itu jengkol ya kalau salah ya. Ini termasuk tanaman khas yang suka dikonsumsi orang Sintang nih. Sangat bernilai ekonomi bang tanaman ini, termasuk cempedak. Nah, bener kan teman-teman? Pak Haji udah bilang dari awal kalau tempat ini tuh memang sangat mendukung untuk kehidupan flora dan fauna dari Kantong Semar. Sampai ular yang baru pertama kali aku temuin selama aku berpetualang tuh semuanya ada di mari teman-teman. Jadi tetap ikuti terus petualangan kali ini ya. Pokoknya kalau sampai di skip-skip, kalian rugi deh. Tadi itu lokasi restorasi yang Di tanah sudah kebun. ada suksesi alamnya. Sekarang kita ke area yang memang betul-betul open area, tempat yang sangat terbuka. Teman-teman bisa lihat ya, ini
ground grillnya bisa dicek nih, lihat ya. Ini sama sekali nggak ada topsoil, ya. Nih pasir dan sedalam ini masih pasir karena memang ini digali ya. Jadi sisa topsoil ini pasir. Nah, tantangan terbesarnya adalah memastikan tumbuhan-tumbuhan kayak gini nih, ya. Ini dia bisa tumbuh. Nah, hanya spesies-spesies tertentu yang bisa tumbuh di area-area yang memang terbuka kayak gini. Ini tantangan terbesar kita. Tapi ini menarik ya. Masih ada tanaman dan ada percobaan suksesi alam dengan model rumput-rumput kayak gini. Ya, Mulai ini tumbuh ya. Nah, yuk kita lihat tanaman-tanaman lainnya yang ditanam oleh masyarakat bekerja sama dengan Ken di lokasi ini. Di lahan bang, ini di lahan pasir ini bang. Ini bukti bahwa habitat tanaman puri atau kratom ini di daerah pasir ini sangat subur dia. Ini Iya. pasir bang. Nih, Pasir. ini sekitar 8 bulan pertumbuhannya. Bang, Ya. sini besar. Ya. Contoh ini bang, satu lagi. Kratom Ini atau kan Mitragina. bercampur pasir. Mitragina speciosa. Ini, Itu lihat. Ini, Nah, Bang. ini gundukan pasir. ini gundukan pasir bang. Ini tumbuh dengan bagusnya. Oke, teman-teman, jadi bisa lihat ini ada banyak tiang-tiang di sini. Ya, nah tiang-tiang ini adalah Merupakan tanda kami bahwa sini ada penanaman kratom. Maka ini diberi, jadi setiap tiang ini ada satu bibit. iya, 1 bibit. Berapa jarak antar tiang ini? 1,5 meter. 1,5 meter. Jadi guys, ini dari sini ke sini ada 1,5 meter Iya, jaraknya. Oke. saya tanam. Dan ini ke sana terus dan hidup ya? Ya, hidup sampai sana. Wow. Dan perlu diingat bahwa tanaman ini merupakan habitat dan tahan air. Sudah 2 bulan kemarin kebanjiran lahan ini, kena banjir besar, masih tumbuh. Hidup dia. Jadi guys, ini tidak hanya memperbaiki ekosistem yang ada, tapi pohon kratom atau Mitragina speciosa atau sering disebut puri, Puri, oleh ya. orang di sini, puri orang nyebutnya di sini. Ini punya nilai ekonomi di masa depan nanti bisa menghasilkan. Oke. Jadi Oke. ini teman-teman bisa lihat, ini adalah bekas tambang emas dulunya. Kalau kita bisa lihat ya, kalau kita cek danau-danau seperti itu ada logamnya. Nah, hanya pohon-pohon tertentu yang memang bisa hidup di tempat seperti ini. Ini penting. Karena itu, tapi kalau teman-teman lihat ada banyak tiang-tiang seperti ini, ya bisa di-shoot di sana, bisa dilihat. Nah, ini semua tumbuh, Ya. teman-teman. Keren banget Pak Tono ini. Ya. Keren, dan teman-teman di sini berhasil merestorasi tempat ini. Kita tunggu, kita lihat beberapa tahun ke depan kita akan datang ke sini lagi bareng tim. Kita akan lihat sejauh apa tanaman ini tumbuh. Ya. Keren. Intinya lahan seluas ini merupakan tanaman kratom. Kratom. Kratom semua. Karena kratom ini yang bisa hidup di habitat bekas tambang pasir ini. Ya. Ya. Ya, yuk kita jalan lagi. Ya. Guys, sini guys. Ini ada yang unik nih. Ini namanya pohon apa, Pak? Ini kalau di sini bilang, orang penduduk sini bilang ini puri. Kalau Puri? Puri. Puri. Nah, Ini kalau jadi bibit yang ditanam juga di yang sini. ditanam yang kemarin itu dibantu oleh Ken. Jadi kalau nama nasionalnya ini kratom atau nama latinnya ini Kratom. Kratom yang Ini, yang di ada tuh yang dibikin bubuk yang diekspor itu kemarin. jamuan. Ya enggak. Nah, dia gini bang, prosesnya dia pengambilan daun ini nanti diproses, kemudian dijemur, dijemur diolah. sampai kering, diolah kering. sampai jadi bubuk. Kayak bubuk itu Pak, kayak bubuk kopi skala apa tuh white kopi apa itu. Nanti jadi bubuk dia. Nah, nanti dia diseduh dengan air Sudah air panas dan juga untuk bisa untuk apa? Untuk obat segala Untuk obat. macam-macam lah. Oh gitu. Nah, kalau kami sini bisa menggunakan untuk menghilangkan Orang yang biasa bekal badan Anti lelah, nyeri berarti ya. anti nyeri. anti nyeri. Kalau kita kecapean, kecapean minum airnya. gitu, Pak. Tapi prosesnya ini harus dijemur dulu daunnya. Tapi kalau mau langsung diambil, langsung diseduh, bisa. Bisa juga. Bisa dimakan langsung nggak? Langsung boleh. Boleh. Coba ya, Pak ya. Saya coba ya. Coba. Cuma Teman-teman, agak apa kata orang? Ini kita makan daun kratom kratom atau puri kata orang. atau ini. puri ya. Ini warnanya merah ternyata ya, aslinya kayak gini teman-teman. Ada 2 jenis bang. Oh gitu. Nah, merah sama hijau. Oh gitu. Nanti kita cari yang hijau. Oke, ini yang merah juga. Yang merah Pak. dulu nih. Oke, ini kita cobain. Bismillah. Agak kelat dia. Bilang Pak, apa aja Pak? Pahit ya. Pahit juga ya, nggak main-main ini. Nempel bener di mulut sampai tenggorokan. Kayak kehidupan saya teman-teman.
Meskipun terasa pahit tapi hidup harus tetap berjalan. Ya kayak lagu Bernadia guys. Sama kayak petualang kali ini, tetap harus berjalan teman-teman. Oke, semangat, let's go. Jadi Pak Linus, perlu aku berjelaskan lagi, yang menanam dan apalagi yang punya lahan mengucapkan banyak terima kasih Pak Linus terhadap bantuan bibit ini. Ya, Tentunya kedepannya akan menjadi nilai ekonomi, ya, itu yang pastinya. ya. Dan mudah-mudahan penanaman puri juga nanti kedepannya bisa memperdayakan masyarakat, menambah nilai pekerjaan juga, menghasilkan nilai ekonomi Ya, betul. dari puri tersebut. Ya, ya. Nanti kita lihat ini kan bagus nih progresnya. Nah, Nanti teman-teman lain yang ada di sini terinspirasi. Ya. Terus bisa jadi ini kebun puri dalam skala besar. Karena nanti itu kan kita bisa, ini kan tanaman medis ya, tanaman obat. Ya, tenang obat. Nah, kami juga punya banyak program pendampingan, salah satunya untuk membuat hilirisasi produk-produk pertanian. Nah, nanti salah satunya mungkin kita, kalau ini sudah berhasil dan tumbuh dan bisa dipanen, kita tinggal mikirkan ini mau dijual kemana. Betul. Jadi semakin banyak kebun dan nanti Ken akan memikirkan, kalau di Kalimantan Timur kita ada program dengan kebun kakao. Nah, tabung kakao yang kita tanam 3 tahun lalu, sekarang udah bisa dipanen buah kakaonya. Nah, ini sekarang udah fermentasi dan kita udah, bahkan kita nggak mampu jumlah kakaonya kami belum mampu memenuhi pasar internasional. Pasar nasional aja kita udah kewalahan saking kurangnya kakaonya. Jadi Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa dengan program Kratom ini juga, atau nanti ada program lain yang memang berhubungan dengan penanaman, karena Ken fokus penanaman. ya betul. Tapi ini udah keren banget. Ya, coba kita lihat ke lokasi yang ada airnya nanti. Ya. Ayo kita lihat. Yuk. Ini tanaman puri, ya tanaman puri juga tahan segala dengan kondisi alam lah tanaman ini, tanaman kratom ini. Ya, ini satu juga nih. Ini kita udah bisa lihat ya perkembangannya kawan-kawan. Jadi ini udah tumbuh daun baru ya. Nih kita lihat ada berapa tingkat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di atas ini. Jadi ini udah menunjukkan memang dia udah melewati beberapa proses sehingga menghasilkan daun baru, dan bisa kita pastikan ini bakal survive nanti. Ya, betul. Keren. Sip, keren Bang. Oke, ini unik ya. Salah satunya yang kita tanam ini menunjukkan bahwa tanaman kita sudah berkembang dengan bagus. Walaupun daunnya sangat kurang ya, sudah dimakan. Tidak ada tapua yang makan daunnya, tapi dia ada bunga. Hah? Jadi menarik. Ayo, Kak. Ini memang perkembangannya bagus di daerah sini. Jadi kita mungkin akan memperbanyak tanaman kita di sini bekerjasama dengan masyarakat. Jadi yuk sama-sama kita teman-teman dukung Ken untuk bisa mengembangkan lebih banyak dan menanam lebih banyak dan mengembalikan ekosistem hutan di Indonesia. Ini Bang, tanaman puri yang warna hijau Bang. Ini dia, kita cari-cari nih. Ini dia Bang. Bahkan di semak-semak seperti ini dia masih hidup. Ya, masih hidup dia di semak tanaman rumput liar ini, dia tumbuh. Jadi tidak mengganggu habitat yang lain, tanaman yang lain. Secara tidak sengaja guys, ini momen langka sekali. Ada guys, ini kayaknya Pongo pygmeus panginensis. Yes, orang hutan baru dari Kalimantan Barat, dari Sungai Jembela. Ya, ini keren. Ini dia sudah dinyatakan punah sekitar 2 juta tahun lalu. Tengkoraknya ditemukan di Sungai Jembela, ternyata masih ada spesies ini. Wow, keren banget, boy. Dia menjauh pemirsa, menjauh. Kadang hidup tuh harus agak gila dikit. Oh. Dia menyerang, guys. Tadi kita udah lihat semua tanaman yang tumbuh di atas pasir. Ada beberapa waktu yang berbeda proses penanaman. Kalau kita lihat di samping saya, proses suksesi alami di mana rumput sudah mulai tumbuh dan beberapa tanaman suksesi mulai tumbuh. Namun yang paling penting bersamaan dengan itu, tanaman primer yaitu Mitragina speciosa atau kratom atau puri yang disebut oleh masyarakat lokal juga tumbuh dengan baik. Lihat di sini. Tanaman ini mulai tumbuh dengan baik ya. Di antaranya sudah mulai tumbuh rumput. Ini mengindikasikan bahwa area di sekitarnya itu juga menunjukkan tren yang positif terhadap perubahan area. Lihat ini. Ini area berbatu dan di bawahnya juga sebenarnya area berbatu. Lihat. Ya.
Oke ya, ini juga area berbatu, kemudian udah mulai tertutup oleh rumput, dan rumput ini menahan arus lumpur sehingga batu-batu yang ada mulai tercover oleh lumpur dan kemudian menjadi tanah, sedimentasi tanah di sini. Dan ini bisa menumbuhkan kratom ini menjadi lebih cepat. Ya, ini proses suksesi alami yang kita butuhkan untuk membuat tempat ini kembali menjadi hutan. Ini tumbuh ya, mulai tinggi juga. Jadi ini bisa lihat penandanya, sama ke sana, kemudian ke sana juga ya, Om ya. Ya, betul, Ya. betul lah. Jadi ini, lihat nih juga tinggi ya. Nih, ada ini, lihat ya, ini. Jadi di beberapa tempat dia tumbuh dengan bagus, menyesuaikan dengan Kondisi alam. suksesi alami Iya. berhubungan dengan rumput-rumput ini. Ini jadi kunci, lihat ke sana, ya. Jadi di sana proses suksesi alami mulai terjadi. Nanti di masa depan area ini juga akan sama seperti itu, dan saya bersamaan tempat ini akan menjadi kanopi yang tinggi dan kratom akan tumbuh dengan tinggi, dan di saat itulah hutan kembali ke proses alaminya dan masyarakat juga bisa mulai memanen daun kratom untuk kemudian memiliki nilai ekonomi. Betul. Ini Betul, Bang. namanya sustainable restoration, sustainable untuk masyarakat di masa depan. Oke? Ya. Ini proses sosial alaminya bagus, lihat. Aku mau tanya. Jadi ini. Aku mau tanya. Tantanganmu dan masyarakat di sini apa untuk menggarap ini agar bisa tumbuh? Ya. Om Tono, Ya, gimana? ini kan kemarin sini Om Tono. Wah, ini Om Tono salah satu Volunteer kita di sini. volunteer dan masyarakat lokal yang berkomitmen untuk merestorasi area ini. Om Tono, tadi ada pertanyaan dari Panji nih ya. Tantangannya melakukan restorasi di sini apa, Om? Sejauh ini untuk tantangannya sih tidak terlalu bagaimana ya. Lahan ini kan merupakan lahan udah habis pakai lah ya. Udah nggak ada hutannya gitu ya. Tidak ada hasilnya. Lahan ini kemudian yang punya lahan ini juga saya juga berkomitmen dengan beliau menyampaikan bahwa hasil kegiatan program dari KEN ini untuk melakukan penghijauan kembali terhadap Ya. lahan yang tidak berfungsi. Ya. Nah, alhamdulillah kendalanya pun tidak ada sama sekali, Bang. Mereka malah mendukung. Oke, jadi dukungan dari masyarakat itu penuh ya terhadap Penuh program ke masyarakat ini. Mantap. Karena ini juga merupakan nilai ekonominya. Jika perlu nanti saya sarankan KEN ini bisa nanti ke depannya dengan melihat kondisi seperti ini, Ha-ha. ada tumbuhan habitat baru seperti Buah-buahan, tembesu, tembesu. Oh, tembesu. tembesu Ya, masuk, pohon tembesu ya. tumbuhan tembesu atau kayu kawi ya. Ya, Kalau kita ya, lihat ya, termasuk kategori kelas 2 setelah kayu ulin Ulin. atau belian. Iya, iya. Nah, ini tumbuh juga di lokasi seperti ini. Jadi ini dulu merupakan habitat kayu tembesu. Ya, Ya. termasuk kawi dulu. Termasuk kayu. Jadi teman-teman, ini pohon tembesu dan pohon kawi itu merupakan pohon alami dan dia ini pohon yang sangat kuat. Ya, Biasanya digunakan tanpa untuk rumah ditanam, ya. tanpa Ini ditanam tuh, tanpa tumbuh ditanam. secara alami dia. Ya, nah, lahan ini. Om Tono tadi menganjurkan di masa depan setelah kita menanam pohon ini kita tanam pohon tembesu, teman-teman. Jadi next projectnya adalah kita pengen nanam pohon tembesu supaya tempat ini nggak cuma jadi hutan kratom, tapi juga akan ada hutan suksesi alami di sini. Salah Yang satunya memang pohon khusus tembesu. untuk lahan tembesu atau Pohon kebun tembesu. tembesu Ya. atau kebun kayu kawi. Ya, Nah, itu nilai di sini lumayan bagus nilai ekonominya Pak Dinus. ya, oke, Ah. oke, sip. Kita lanjut lagi. Ayo kita lanjut ya. Ya. Di tengah teriknya matahari, petualangan kita terus berlanjut. Dan sekarang kita kembali lagi memasuki daerah hutan yang lebih lebat. Suasananya langsung berubah drastis gitu. Dari yang tadi panas banget, sekarang tuh jauh lebih teduh, teman-teman. Teman-teman, jadi ini contoh salah satu hutan kerangas ya, Ya. yang masih bagus sekali. Teman-teman asli, bisa lihat salah satu indikasinya adalah sini. Yuk, kita tunjukin. Salah satu indikasinya hutan kerangas ini masih sangat bagus adalah teman-teman bisa lihat. Ini akar ya dari tumbuhannya, ya nih. Nah, jadi fungsi akar-akarnya adalah mengikat humus atau mengikat misalnya ketika banjir kan ada arus dan kemudian tanah atau partikel-partikel yang hanyut ya di sungai. Kemudian akan sangkut di sini dan dia akan perlahan-lahan turun ketika hujan. Nah, ini akan membentuk nanti humus seperti ini. Lihat. Nah, pada masanya area restorasi kita juga seperti ini kondisinya. Nah, ketika ditambang, ini akan menghilangkan ini semua dan tersisa hanya pasir.
Yang kita lakukan sekarang adalah mengembalikan ekosistem ini dengan menanam beberapa jenis pohon yang memang bisa nanti perlahan mengembalikan model atau ekosistem yang ada. Tapi ini butuh proses yang panjang. Lihat teman-teman, ini humusnya. Di bawah humus ini kita sebutnya namanya topsoil. Ya, nah ini topsoilnya. Ya, nah ini topsoilnya. Nah ini butuh waktu ribuan tahun untuk bisa mencapai pada proses ini. Yang kita lakukan sekarang adalah minimal kita bisa mengembalikan humus ini dulu seperti ini, karena ini nanti yang prosesnya memakan ratusan bahkan ribuan tahun untuk bisa kemudian menjadi seperti ini. Nah ini contohnya hutan kerangas ini. Hutan kerangas sangat penting untuk area-area riparian atau wilayah-wilayah yang berada di tepi sungai. Kamu nyobain. Yang hijau harus dimasak dulu dia. Udah kelihatan gatal, Pak. Asam, Mbak. Asam, Mbak. Coba kita cobain. Ya, Bang Guys, ini buah hutan. Ya, masakan untuk ikan. Katanya rasanya enak, guys. Enggak, Mas. Nah, Kolaborasi antara Panji Petualang dan Bayu Petualang. enggak. Enggak. Berarti, Bang. Asam, Mbak. Kalau asam tidak kata. Seberapa ekstrim kita cobain, teman-teman. Jadi kita nggak tahu kalau misalkan kita nggak cobain. Bismillah. Asam, Mbak. Yang hijau yang asam. Merah tuh. Yang merah tuh manis, dia agak manis-manis sedikit. Gatal. Sanggup. Abis asam gatal lagi. Iya. Tapi teksturnya kayak anggur. Pas gigitnya sama atau enggak? Gitu ya. Udah lah, gini lah. Biar kameramenku nggak penasaran. Challenge. Gatal enggak? Baik. Enggak. Ah, kan tadi makan. Cobain. Gigit ujung aja ya. Gak, langsung semua. Jangan ya. Kalau banget tesnya rasanya. Lah, kau udah gemeter duluan deh. Manis ya, agak manis. Manis sih kayak. Coba. Nahan. Nahan. Masa Enggak. asem? Loh, Sakti ini Mondroguno. Manis. Yang hitam tuh manis. Nah, ini nyapa yang hitam kok. Ya manis. Cuman Gatal tapi Per. Karena bibir teh. Putih. Gitu. Aneh si Peri mah. Tahu-tahu kesurupan ntar dia itu. Aneh mana Per. Ente tapi jujur. Asli. Ente udah asam. nah kalau yang hijau tuh kan, Bener kalau disambas, Coba nah hijau nah. Ya. campuran ikan. Ayo mana buki mah. Hijau yang asam. Coba. Kamu tahu nomor ambulan kan? Nggak ada, udah biarin di sini banyak tanah gundukan. Itu campuran ikan. Le. Ente tapi. Enggak sakti. Masa sakti emang? Bener enggak? Enggak. Gak nyangka Peri kameramen itu ternyata. Tapi Tapi benar kayak anggur. Oh Iya. iya, pucet. Jangan banyak takut aku. Lah ini dimakan deh. Jangan banyak-banyak Ditelan deh. Jangan. Udah. Berasa gitu. Udah, jangan. Oke lah, kita lanjut yuk, Per. Lanjut. Kita lihat ya. Jadi di daerah tempat restorasi juga terdapat kubangan-kubangan kecil yang memang mengandung logam seperti ini. Nah, itulah pentingnya untuk kita melakukan restorasi, mengembalikan ekosistem di sekitarnya, sehingga secara perlahan ini bisa menetralisir logam yang ada. Ini spesies unik ini, Om Bayu dapat. Ilmu ya PK. Ini ular berbahaya. Ini namanya Kadal tuh, Pak. korong-korong. Ini namanya korong-korong. Kami udah bilang kadal tuh. Iya, ada korong-korong. Nah, ini makanan burung cendet. Biasanya dia dimakan cendet. Nah, dia tuh makan serangga kecil, guys. Nah, ini mirip-mirip ular karena ekornya tuh Panjang. banget. Ya, saya baru lihat juga kadal yang ekornya panjang. Panjang banget. Apa alasan ekornya panjang? Dia hidupnya di pohon, arboreal. Iya, karena dia hidup di pohon inilah dia harus punya pohon panjang ini buat Jadi pegangan. spesies ini kalau di Jawa ada Ada banyak Om. banyak ya? Kita rilis ya.
back to the forest. Menunjukkan bahwa ekosistem di sini mulai kembali, guys. Jadi satwa-satwa yang kembali bahkan seperti ini menunjukkan ekosistem di tempat ini mulai kembali. So everyone that this kinds of this lizard that we find it is one of the indicated the ecosystem is slowing back in this area. This is was wonderful. So more animal that we find here, it's been indicated more potential this area to be back slowly in their habitat for the animals. Let's go. Ya, setelah beres peninjauan penanaman, kita sempat makan juga tadi sambil istirahat menikmati udara hutan Kalimantan. Selanjutnya kami bakal menuju Sungai Jamela untuk berendam. Ini juga gak kalah seru karena selain mau santai-santai di air, katanya sih Om Tono udah pasang bubu di sana tadi pagi. Jadi sekalian kita bakal ngecek juga bubunya. Siapa tahu ada isinya teman-teman. Yuk kita tengok bareng-bareng. Nah itu dia, si Om Tono udah mulai nurunin jalanya teman-teman, jaringnya dari perahu. Dan mungkin di daerah sekitar sini kita akan berburu ikannya hari ini. Wah, tempatnya indah ternyata, masih lestari teman-teman dengan kerapatan vegetasi yang masih terjaga. Apa, Pak Cik? Wih, bisa aja ditangkap burung. Oke guys, ini menarik ya. Ini salah satu penghuni asli dari hutan Karangas ini. Nih, wah ini, wah masih liar. Jadi ini salah satu ikan yang lagi nyari burung yang lagi nyari ikan di sini. Ini salah satu habitat alami mereka. Jadi area restorasi kita tadi sebenarnya hutannya kayak gini kalau dia kembali alami ya. Nih keren nih. Wah, ini Bapak pegang. Jadi yakin ada satwa liarnya? Ya, nih. Oh, burung pucuk ular ini. Ya, nah. Wow. Pucuk ular. Memang nyelam dia ya. Ya, tadi gimana nangkapnya Pak Cik? Itu Muncul dari air. Hah? Iya. ditangkap Dari sama ikan. dia. Aku yang lihat pertama muncul dari air. Burungnya yang muncul. Iya. Langsung ditangkap Pak Cik. Iya. Sakti ya, Bu. Oke, saatnya kamu harus kembali ke alam mau jaga hutan ini ya. Bisa terbang. Guys, guys, kita kembalikan dia ke alam. Ini salah satu penjaga alami dari hutan ini. Jadi kalau kalian ketemu sama burung seperti ini, kita kembalikan ke alam. Memang inilah tempatnya dia, ya. Dirilis kembali. Ayo, Bro Panji, kembalikan dia ke alam. Kembalikan yang banyak, tapi jangan menyayangi kami ya. Ya. Lestari. Oh, udah gak kuat lagi dia. Apa udah lemas? Capek Capek dalam. Udah kita kembalikan dia ke sini dulu. Kita ganggu ya. Bisa lari. Oh, habis nyelam dia tuh ya. Udah. Dia capek masih basah, Bu. Jadi bulunya masih basah, biarin aja. Jangan kita dekati, kita pergi. Masih stres. Dah. Nah, ya Allah. Ini bener-bener orang dari daerah sana masuk ke hutan Kalimantan, dapat vibes-nya. Ini bener-bener nikmatin dulu alamnya, guys. Kita kenalan dulu pelan-pelan, rokokan. Enggak nikmati mana wong rokokan. Rokokan. Sambil kita berenang. Nah, sekarang kita mau ngecek perangkap ikan, guys. Perangkap Bubu ikan yang kita pasang tadi pagi. yang udah dipasang tadi pagi. Yuk kita lihat yuk bareng-bareng sama Pak Cik yuk. Sama Om juga. Nah, jadi kita lihat siapa tahu ada keberuntungan. Ya dari pagi tadi siapa tahu ada keberuntungan di sini, kita sama-sama lihat. Oh ini bubunya. Ya ini bubunya kita pasang. Iya. Buka dari sana, tarik ke atas. Oke. Mudah-mudahan Dapat ya? bubu yang kita tanam Pak Cik ya? kita dapat. Amin Pak Cik. Ini buka nih Pak Cik. Ya buka, kita buka semua. Oke. Nah, alhamdulillah, ayo tarik pelan-pelan. Ada Pak Cik? Ada nampaknya nih rezeki. Coba 1, 2, 3, alhamdulillah. Apa tuh? Ikan toman. Iya lu. Ya. Makan udah ini Pak. Makan lagi. Makan. Om ayo. Dapat.
Bang Linus. Wah, mantap nih. Toman bang. Oh, ini udah berapa lama di sini nih? Wah, apa sampai ikan toman sebesar ini? masangnya mungkin siang ini kita ambil kan ikan itu udah mati. Iya. Wah, keren ini. Wah, makan enak kita ini. Kasih Bang. Dapat 2 kami. Guys, guys. Gokil. Mana kalian yang katanya mancing? Mana kalian? Nggak ada apa-apanya. Asik. Produk asli Sungai Jembela. Itu- Guys. Bener-bener ya, bubu tuh efektif untuk nangkap ikan. Ya, jadi dulu bahkan waktu kecil di sini tuh memang banyak kayak gini nih. Menarik. Akhirnya aku kembali ke Jembela dan dapat ikan tuman lagi. Oh iya. Ini baru Langsung kita makan di sini. Yuk. Ini kita buat kecil dulu. Iya. Pace serahin ke Pace. Biar Pace olah Ayo kali-kali. kita Karena kalau Panji yang masak nggak enak guys. Jadi kita biarkan Pace dan rekan-rekan aja guys ya. Ayo kita bakar. Oke, yuk langsung. Mantap. Mantap. Sama Pace aja. Sama nih, Sas. Langsung. Enggak usah. Nah, kita bakar. Jadi gimana cara ngolahnya Pace? Nah, dari kayu dulu. Oke, kita lihat guys gimana cara ngolahnya ya. Kalau kita tanam situ kan langsung gosong nanti. Oh, jadi nggak dibuang sisiknya gitu ya? Nanti biar nanti kan dia enak. Mantap. Jadi Sungai Jembela itu masih sangat bagus ekosistemnya. Tadi kita ketemu sama guru yang mencari ikan. Sekarang kita mendapatkan ikannya, ikan toman. Ini ikan toman ini spesial banget teman-teman. Predator sih. Ya, predator dan memang ini ikan yang paling manis ya biasanya ikan ini enak. Aku sih Campur pernah apapun. makan digoreng tapi cuma Ya. kalau dibakar aku belum tahu rasanya. Dan langsung diambil dari sungai itu beda Iya, rasanya. fresh ini. Fresh. Fresh. Ya. Tidak pakai titik. Hah? Tidak pakai uang. Oh jangan. Langsung ya guys, lihat ya. Jadi caranya gitu. Tunjukin, Pak. Nah, ini kita cara proses sisitnya ndak kita buang biar nanti kita makannya pun enak. Nggak perlu harus buang kotoran yang terlalu banyak. Wow. Ya, Wes. proses pembakaran dimulai. Wih. Woi. Oh, gitu aja udah. Itu aja. Sambil nunggu ikannya mateng, Panji bareng Om Iqbal dan ya Om Iqbal juga. Emang mereka tuh berdua namanya Iqbal teman-teman, serius. Ya kita bertiga coba cari ikan yang lain pakai jala tanpa bantuan bapak-bapak senior itu tuh. Tapi nihil teman-teman, nggak dapet satupun. Wah udahlah, nyerah. Mending diam aja nunggunya sambil lihat air. Akhirnya ikannya mateng juga nih. Let's go. Kita makan dulu ya teman-teman. Wah, ini betul-betul ditunggu kalau ini. Mateng ini dong. Matang nanti loh. Wah, ikan tunu atau ikan bakar? Ini betul dibakar. Ini kita survival alam guys. Ikan dapat dari bumbu. Original. Original dibakar nih guys. Ini membuktikan ini cara bakar yang alami. Telur ya Om. Guys, ini cara bakar khusus untuk Lemak. masyarakat di desa apa tadi? Kelurahan Kapuas di Hulu. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu itu punya cara khusus bro untuk bakar. Lihat sini nih detailnya. Ikan bakar, betul-betul dibakar. Bagaimana membuktikannya? Ada apinya coy di dalam ikannya. Dibakar-bakar. Ini bakar-bakarnya. Ada daging ikannya juga nih. Seapi-apinya. Kalian nggak percaya ini ikan dibakar? Buktikan sendiri ada apinya. di dalam ikannya tuh. Wow, ngeri nih. Baca-bacanya ngeri nih. Baca-bacanya ngeri nih. Mudah lepas. Ini apa ya? Lemaknya? Lemaknya. Coba ya. Di dalamnya tuh. Ambil. Wah. Gas. Enaknya. Waduh, Ini lemak tuh. ini kan Lemak ini lah paling juicy gitu kan lemaknya. dibuat tidak itu pupuk basah. Bismillah guys. Mas. 1 sampai 10. Gimuk asap. Berarti 1 sampai 10. 10 dong. 10. 10-nya enggak Milik Allah. Nah, itu kita berbagi kok, itu semua tadi. Mantap. Ya Allah. Ini enggak pakai bumbu apa-apa. Ya. Bahkan enggak pakai garam sama sekali. Tapi emang dasar daging Beneran ikannya enak, gurih banget. Kenapa sekali?
Kenyang. Nyaman banget. Mantap. Ini bagian perutnya nih. Woi, lemaknya boy. Iya. Woi. Juicy. Lagi panas-panasnya. Wah. Langsung diseruput. Udah apa nih? Hati. Bismillah. Pahit hati-hati. Enggak. Apa? Oh, ini lemaknya. Semuanya enak. Cuman tuh paling enak perutnya. Pokoknya lah. Sebuah perjalanan indah mengawal dari Jakarta, terbang menggunakan 2 kali pesawat hingga tiba di Kabupaten Sintang yang indah. Selain terkenal dengan bukit kelamnya, ternyata Sintang memiliki sisi lain. Di antaranya adalah kekayaan biota sungainya yang luar biasa banyak. Hari ini selain untuk memonitoring progres pekerjaan kami dalam melestarikan alam di Kabupaten Sintang bersama masyarakat Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, kami pun disuguhkan makanan enak dan lezat oleh alam Nusantara khas Kabupaten Sintang. Saya sudah ke Sintang, kalian kapan? Ayo kita ke Sintang untuk menikmati hal-hal luar biasa di sini. Salam lestari, salam konservasi. Bye bye, terima kasih Ken Borneo Indonesia. Nah, itu dia petualangan Panji hari ini di Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Tapi nggak sampai di situ. Ingat, masih banyak video seru petualangan terbaru dari Panji Petualang yang selanjutnya harus kalian tonton ya guys. Jangan lupa ya, kalau kalian suka, di-share videonya, di-follow channelnya ya. Terus juga jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.